Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Ta'ala dengan anugerah dan karunia darinya untuk kita sekalian bersama-sama bisa memakmurkan dan menghidupkan waktu yang mulia antara maghrib dan isya, untuk bersama-sama kita mendekatkan hati kepada Allah melalui ilmu yang didatangkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan turun-temurun kepada ulama yang melanjutkan daripada estafet dakwah serta syiar Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang berilmu, para alim ulama adalah pewarisnya para nabi, yang dengan itu mereka turun-temurun mengajarkan daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didatangkan melalui Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mendapatkan andil dan bagian daripada kemuliaan tersebut bi'audillah, karena izin dari Allah dan karunia yang besar dari Allah untuk kita. Semoga Allah jadikan kita hamba yang istiqamah dan senantiasa mendapatkan manfaat serta keberkahan daripada warisan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita dikeluarkan dari ketidakfahaman terhadap hukum-hukum agama dan menjadi orang-orang yang mendapat derajat tinggi di sisi Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankan saya untuk bersama-sama kita mempelajari kajian ilmu hukum dan ahkam yang insya Allah bersama-sama kita akan berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah pilihan darinya yang bisa memahami daripada apa yang diberikan Allah melalui para nabi dan rasulnya sampai kepada kita saat ini melalui kitab yang dikarang oleh salah satu murid Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad atau pengarang Ratibul Haddad yang sering kita baca. Dia adalah Imam Al-Arif Billah Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yang akan kita syarahkan, dijabarkan oleh salah satu ulama, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, melalui buah karyanya Dalalatun Nafi'ah ala ma'ani risalatul jami'ah wa tadhkiratun nafi'ah. Nama kitab ini Risalatul Jami'ah. Mungkin bagi yang menginginkan punya kitab ini bisa membelinya di di Shopee, ada jualannya, dan juga sudah diterjemahkan. Pertama kita mengambil keberkahan daripada mukaddimah yang disampaikan oleh guru mulia Habib Umar bin Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihi mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
Beliau mengatakan, sesungguhnya kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi merupakan kitab yang sangat luas dan banyak di dalamnya keberkahan, sehingga ditekankan kepada para ulama dan orang-orang yang penuntut ilmu agama mempelajari daripada kitab Risalatul Jami'ah ini, terkhusus bagi pemula yang ingin mendalami dan memahami daripada ilmu yang di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini, dihaturkan kepada mereka yang mempelajari ilmu tauhid yang pertama, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu suluk dan tasawuf. Jadi di dalam kitab yang tipis yang saya pegang ini, namanya kitab Risalatul Jami'ah. Jadi kitabnya tipis tapi manfaat dan keberkahannya sangat luas. Kenapa? Karena di dalam kitab yang tipis ini terdapat kajian ilmu tentang tauhid atau berkaitan dengan akidah. Kemudian tentang fikih, pemahaman kita terhadap hukum dan ahkam. Kemudian juga dibahas di dalam kitab ini ilmu suluk, akhlak, dan bagaimana cara seorang hamba Allah berupaya membersihkan jiwa dan sanubarinya, atau lebih sering kita dengar dengan ilmu tasawuf, cara untuk kita membersihkan jiwa kita, akhlak dan adab yang ada pada diri kita, sehingga tampak dari zahir dan batin seorang hamba itu sinkron. Akan ini kitab yang kecil ini ditekankan kepada ulama-ulama yang besar, orang-orang yang al-arif billah pun diperintahkan untuk mengajarkan dan mempelajari daripada kitab yang kecil ini, karena di dalamnya terdapat dan terkumpul banyak faidah untuk pemula dari para penuntut ilmu yang mengharapkan keberkahan dan taufik dari Allah. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari kitab yang kecil ini membawa kita kepada pemahaman yang luas dan tinggi. Dan diawali dengan muqaddimah dari pengarang kitab Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Segala puji hanya kepada Allah, untuk Allah, zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian, dan sholawat serta salam teruntukkan kepada paling mulianya ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad, Nabi kita, Tuhan kita Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, dan atas para sahabat, keluarga dan para sahabatnya, dan para pengikut setelahnya. Dari lantunan muqaddimah dan pujian kepada Allah serta panjatan salawat dan salam yang teraturkan kepada Nabi, senantiasa kesejahteraan untuk beliau, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang setelahnya yang mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan kita termasuk
yang mengikuti daripada langkah Nabi kita Muhammad, sehingga kita masuk di dalam doa ini. Wa ba'du, fahadhi fawaidu mukhtasarah li ma'ani risalah jami'ah lil Imam Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad al-Habsyi. Kitab yang kecil ini yang banyak di dalamnya faedah ringkas dinamakan Ar-Risalah Al-Jami'ah, kumpulan yang tertulis karya Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Dikumpulkan ini kitab daripada banyak syarah-syarah kitab fikih dan selainnya yang diakui oleh para guru dan masyayikh untuk memberikan faedah kepada para penuntut ilmu bagi yang menginginkan ilmu yang bermanfaat dan mendalami serta memahami akan hukum dan ahkam daripada syariat Islam. Ketika orang membaca dan mempelajarinya ini kitab, maka akan memberikan satu pemahaman dari dasar ilmu agama guna mempermudah baginya untuk lanjut ke jenjang kitab-kitab yang lebih detail di atasnya. Dan saya memohon kepada Allah, semoga dengan mempelajari ini kitab Allah memberikan manfaat yang besar, karena dialah zat yang maha mampu untuk memberikan kemanfaatan dan mengabulkan dari setiap permohonan. Ini daripada sedikit muqaddimah atau kata penghantar dari pengarang kitabnya. Beliau awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yabtadi'u kullu mu'allafi kitabihi bil basmalah. Yabtadi'u kullu mu'allafin kitabahu bil basmalah. Setiap pengarang kitab pasti akan mengawali karangan kitabnya itu dengan memulai bacaan basmalah. Bukan karena tidak ada sebab. Alasannya ada dua. Pertama, iqtidaan bi kitabillah, mengikuti daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'anul Karim mesti di setiap pemisah antara surat ke surat yang berikutnya itu dengan basmalah. Ya, tidak terkecuali dalam surat At-Taubah, tidak diawali dengan basmalah, tapi bukan berarti basmalahnya dihilangkan, melainkan dipindahkan ke ayat, ke dalam surat Ibrahim, dalam atau di tengah-tengah surat itu, tapi tidak diawali. Nah, menunjukkan bahwasannya mengawali sesuatu dengan membawa nama Allah, itu intinya. Karena Al-Quran seperti itu, maka pengarang kitab dari para ulama pun mengikuti. Jadi tidak serta-merta langsung masuk ke poin pembahasan ilmunya, tidak. Tapi diawali dengan membawa nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amalan bima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan daripada salah satu hadis Nabi kita Muhammad yang mana beliau bersabda,
kullu amrin tibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa khata'. Semua perkara yang baik. Perkara yang baik artinya perkara yang dianjurkan oleh Islam untuk diawali dengan membawa basmalah, mengucapkan kalimat bismillah. Semua perkara yang baik, yang thayyib, yang hasan, itu Islam menganjurkan kita untuk mengawali perbuatan baik itu dengan membawa nama Allah. Kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan, Nabi yang memberitahukan. Karena kalau perkara yang baik tidak diawali dengan membawa nama Allah, kata Rasulullah, maka pekerjaan atau perkara yang dilakukan itu akan terputus. Apa maksud terputus di sini? Hanya dijelaskan. Terputus di sini maknanya seperti kita manusia yang mempunyai organ komplit, lengkap, ya. Ketika tangannya yang putus atau kakinya, salah satu organ tubuhnya putus selain kepala, kepala yang putus, selesai sudah orangnya. Tangannya mungkin diamputasi, kakinya mungkin diamputasi, atau matanya 2 tinggal 1, telinga 2 tinggal 1. Intinya dari organ tubuh yang komplit ada yang putus. Itu maksudnya gambaran putus. Yang putus ini, anggota yang hilang ini, maka orang akan kita akan mengatakan orang yang tidak ada kaki itu sempurna atau cacat? Cacat. Kenapa cacat? Karena putus tangan, karena putus kakinya, karena hilang pandangan matanya 1, atau putus telinganya. Itulah perumpamaan pekerjaan atau perkara yang baik menurut Islam dianjurkan mengawalinya dengan membawa nama Allah, tapi tidak dilakukan sama yang mengerjakan ini, akan terputus. Perumpamaan jasad tadi. Masuk masjid, nah, ini kan perkara yang baik, untuk mendirikan sholat berjamaah, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk berzikir, untuk i'tikaf, karena tempatnya baik. Melangkah kita dari rumah itu pekerjaan namanya. Apa yang ingin kamu kerjakan? Menuju masjid, mendirikan sholat. Saat mau masuk masjid, di dalam Islam itu menganjurkan baca doa, mana dianjurkan. Makanya ketika kita mau masuk masjid disunnahkan, nah ini perkara yang baik, membawa nama Allah. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ighfir li dzunub wa ftah li abwaab rahmatik. Itu doanya. Kenapa dianjurkan masuk ke masjid bawa nama Allah? Karena perkaranya baik. Nabi mengatakan seperti itu, kullu amrin tibalin. Semua perkara yang baik di dalam sudut pandang Islam, kalau tidak diawali dengan membawa nama Allah, maka perkara yang dikerjakan itu akan terputus. Kalau dicontohkan badan, cacat. Atau juga bisa di dalam riwayat maknanya abtar. Abtar ini dikatakan magtu'udzan, terputusnya ekor. Kuda itu kalau hitam, gagah kuda. Terus dia punya poni, hidungnya itu ada 1 warna putih, sisanya hitam semua
sampai mengelilingi tubuhnya itu hitam pekat, hitamnya metalik lagi. Kalah-kalah mobil yang di coating. Alhamdulillah. 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 Ini yang kalau sah antara tanda-tanda kiamat banyak terjadi gempa. Baik, kita lanjutkan. Di dalam riwayat abtar artinya terputusnya ekor. Kuda yang berwarna hitam, poninya warna putih. Kalau seandainya ekornya tidak ada, nah, cantiknya menjadi hilang. Nah, jadi warnanya cantik, hitam, tapi putus ekornya. Maka kuda ini dikatakan tidak sempurna, cacat ya. Tapi kalau ekornya panjang, bagus, tidak ada yang mengatakan kuda itu tidak sempurna atau jelek. Pasti harganya mahal. Tapi karena ekornya putus, nggak ada sama sekali ekor, walaupun gagah, berotot, warna hitamnya kinclong, tetap orang akan melihat ini kuda cacat. Nah, seperti itulah daripada perkara-perkara di dalam Islam yang kalau disuruh atau dianjurkan oleh Islam untuk membawa nama Allah, dia tidak lakukan. Contoh yang simpel, kan keseharian kita ini makan, minum. Makan itu Islam menganjurkan untuk sebelum makan bawa nama Allah. Minum, Islam itu menganjurkan, artinya menganjurkan di sini hukumnya sunnah. Yang kalau dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa, nggak berdosa dengan meninggalkannya. Tapi kata Nabi, karena itu perkara yang baik, mengawali dengan makan, minum, bawa nama Allah, tapi tidak dilakukan dengan membawa nama Allah, maka akan hilang dan terangkat itu keberkahan. Ya, jadi keberkahan dari makan yang kita makan, minum yang kita minum ini sedikit berkahnya, atau bisa dikatakan kurang keberkahan di dalam makanan tersebut. Makanya Islam mengajarkan kepada umat Islam, umatnya, kalau sebelum makan ada tuntunan membaca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau minum Bismillahirrahmanirrahim, baru minum. Oh, Anda nggak mau baca doa, Anda nggak mau minum Pak, baca diawali dengan doa, nggak apa-apa. Tapi makan dan minum yang masuk itu sedikit berkahnya. Akhirnya apa? Sedikit berkah ini efeknya, dampaknya. Kalau diberkahi makanan itu sama Allah, maka terhitung di setiap butir, kunyahan, itu pahala semua jadi. Kemudian memberikan tenaga untuk makanan yang masuk, minuman yang masuk ini tadi apa? Kekuatan untuk yang makan dan minum
mendirikan ibadah, bangun malam, kerja, mencari rezeki yang halal. Karena di situ banyak keberkahan. Apa sebab? Dia awali dari makan dan minum dengan membawa nama Allah. Masuk kamar mandi, hatta sampai masuk kamar mandi pun dianjurkan dan disunnahkan, diajarkan oleh Islam untuk membawa nama Allah, bukan di dalam kamar mandinya ya, tapi sebelum masuk kamar mandi. Nah, kalau masuk sudah di dalam kamar mandi berzikir, haram hukumnya, tidak boleh. Ini belum masuk kamar mandi, baca doa. Supaya apa? Supaya berkah di dalam kamar mandi. Maksudnya berkah apa? Dia dilindungi daripada syaitan. Karena kamar mandi itu ya rumahnya jin, rumahnya syaitan. Kumpulan dia di situ. Tempat nongkrongnya di situ. Ketika kita membawa nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada setan laki dan setan perempuan, iblis laki dan iblis perempuan. Maka keberkahan yang didapati oleh orang yang membaca doa sebelum masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi dia dilindungi daripada dua makhluk ini. Menggunakan pakaian, itu Islam menganjurkan kita ingat kepada Allah. Mau pakaiannya biasa, sederhana atau pakaian mahal itu tidak ada urusan harga. Karena tujuan berpakaian ini adalah menutup aurat, memenuhi perintah Allah untuk menutup aurat kita, bukan harganya. Nah, ketika orang pakai baju, pakai celana, dia berzikir, ingat kepada Allah, mengawali perkara menggunakan pakaian itu dengan ingat kepada Allah. Apa yang dia dapatkan? Maka dia akan menjadi pahala selama pakaian itu melekat di tubuhnya. Itu keberkahannya. Sama orang yang menggunakan pakaian tapi tidak baca doa, sama-sama dia berpakaian. Bedanya yang membawa nama Allah, dia mendapatkan pahala selama pakaian itu melekat di tubuhnya. Nah, ini keistimewaan. Makanya Nabi Muhammad menitik beratkan kepada kita umat Islam, kalau perkara yang baik dan memang sudah di dalam Islam itu ada tuntunan untuk kita mengawali dengan basmalah, jangan ditinggal ya, dengan membawa nama Allah atau ditambah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kuda tadi putus dia punya buntut, maka keindahan ini kuda hilang. Harganya pun menjadi turun. Yang tadi misalnya 1 juta menjadi 100.000 karena cacat, dia dibilang cacat. Ya, itulah kenapa para ulama mengawali semua perkara yang baik. Mengarang kitab ini perkara yang baik, karena manfaatnya banyak, ilmu yang akan tersebar. Jadi bukan masalah isi daripada kitab, walaupun berjilid-jilid kitab, kalau tidak diawali pertama oleh pengarang itu membawa nama Allah, maka dikhawatirkan kitabnya akan terangkat keberkahan. Ini Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini lebih dari 300 tahun beliau ngarang kitabnya. Kita baca ini kitab ini 300 tahunan lebih. Imam Al-Haddad aja mau berapa? 350-an lebih udah tuh ya. Tahun berapa meninggal? Ini muridnya beliau. Sampai sekarang dibaca kitabnya di pesantren-pesantren dibaca ini kitab. Ya, di Indonesia, di Hadramaut, ya, di Mesir itu dikaji ini kitab. Tapi orangnya udah 300 tahun lebih meninggal. Nah, ini tanda di antara keberkahan yang Allah berikan. Dia mengawali dengan basmalah, kitabnya sampai sekarang dibaca. Al-Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ayo berapa tahun itu? 800 tahun lebih lagi udah meninggal. Pasti diawali dengan basmalah. Kuburannya aja nggak tahu di mana. Tapi kitabnya masih dibaca. Imam Madhab Syafi'i ya berapa tahun mendekati daripada
zaman Nabi itu, para tabi'in. Tapi sampai sekarang dipakai ilmunya. Pasti beliau mengawali dengan membawa nama Allah. Itu pentingnya kita. Kenapa mengawali? Anda mau bekerja, keluar mencari nafkah, itu kan pekerjaan yang dianjurkan oleh Islam. Mencari kerja, mencari nafkah. Saat kita keluar dari rumah itu, awali langkah dengan membawa nama Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, setelah kita keluar dari rumah kita berdoa, Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah, ditambah sebelahnya. Siapa orang yang keluar dari rumah, kata Rasulullah, membaca doa tersebut, Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Bilang Rasulullah, waqad wafait wa waqai wa kafait. Maka itu orang akan dicukupkan, dilindungi dan diselamatkan oleh Allah selama dia di luar sampai dia balik. Kenapa? Karena dia membawa nama Allah saat keluar. Hatta keluar ke masjid, hatta mau ke warung, kagak harus patokannya jauh. Oh ane mau ke Amal, oh ane mau ke Juwata, oh ane mau ke Guser, kagak. Hatta ente mau ke warung, keluar dari rumah intinya Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Ane mau ke warung cuma mau beli hajat, mau beli makanan, mau beli garam, tapi dia tetap baca itu. Karena ini keadaannya di luar. Dan Islam menganjurkan ketika keluar dari rumah, bawa nama Allah. Jangan lupa sama diri kita kepada Tuhan kita Allah. Maka diberi sama Nabi, ini loh faedahnya. Kamu baca Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Kamu dicukupkan kebutuhanmu di luar, dilindungi selama kamu di luar, diselamatkan kamu sampai balik ke dalam rumah lagi. Nah, ini faedahnya. Artinya dia selama di luar diberkahi keadaannya, pekerjaannya, usahanya, lantaran dia bawa nama Allah. Dan inti daripada ini adalah mengharapkan banyaknya keberkahan. Ya, awali dengan membawa nama Allah. Kira ada yang mau ditanyakan? Ikhwan, adzan jam berapa ini? Isya. 10 menitan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu. Baik. Kita lanjut ya. Walil basmalah khamsa kalimat. Di dalam pengucapan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 kalimat. Pertama, huruf ba. Al-ba itu untuk penyempurna, supaya bacanya enggak canggung. Kalau tidak ditambah ba, enggak enak dengarnya. Ismillah jadinya. Makanya ba di sini dikatakan ba litatmim, untuk menyempurnakan pengucapan. Nah enak dengarnya sudah. Ya. Tapi ada arti pada kalimat ba itu apa? Lil musahabati ma tabarruk. Untuk mendapatkan keberkahan, pengawalan daripada pengucapan basmalah. Itu makna daripada huruf ba. Orang yang membaca basmalah, ketika dia menutuk itu mengucapkan huruf yang pertama, ba-nya itu, maka dia sudah mendapatkan keberkahan. Belum lagi selesai bacanya, belum sampai mim. Ar-Rahmanir-Rahim, mim belum, baru ba-nya bis. Nah, ba udah kesebut, maka dia sudah dihujani keberkahan dari Allah. Ya. Yang kedua ismun, bismi, ismun, isim. Mustaqum minas sumu wa huwal ulu wal irtifa. Ismun itu adalah sesuatu sebutan nama yang sifatnya tinggi. Jadi
dengan menyebut, yang disebut ini adalah zat yang maha tinggi. Kan artinya kan seperti itu. Dengan menyebut nama. Ini nama, maksudnya nama siapa? Ya pasti nama Allah. Dia adalah sebutan nama yang paling tinggi. Tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setinggi apapun di atasnya Allah. Setinggi arus langit di atasnya ada yang maha tinggi. Makanya kita tidak usah merasa tinggi dengan orang yang ada di sekitar. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, merendahlah kita, maka kamu akan ditinggikan sama Allah. Tapi kalau udah ngerasa tinggi dari orang lain, detik itu dia di mata Allah rendah. Kenapa? Karena dia berupaya untuk menjadikan dirinya lebih tinggi, padahal ada yang maha tinggi. Siapa? Allah. Bismillah, Allah. Itu adalah nama yang wajib ada. Allah itu wajib ada, walau tidak bisa kamu melihat. Ya, saat ini kita tidak bisa melihat. Tapi kata Nabi, nanti di hari di akhirat penghuni surga itu akan dimuliakan Allah untuk melihat zatnya Allah. Walaupun kita tidak mampu untuk melihat hakikatnya. Tapi Allah sendiri akan mengizinkan para penghuni surga untuk melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Bahkan yang dilihat itu lebih nikmat daripada nikmat yang ada di dalam surga, yaitu memandang Allah. Bagaimana ente kiaskan di pikiran pun nggak terlintas. Bagaimana melihat apakah Allah, wajahnya Allah tuh ada wajah kayak gitu? Nggak bisa. Surga itu aja nggak bisa terlintas di pikiran, di hati, tidak pernah terdengar di telinga, nggak pernah dilihat sama mata. Itu surga. Bagaimana yang menciptakan surga? Bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga dan isinya itu mata tidak pernah melihat, kuping nggak pernah mendengar, pikiran hati nggak pernah bisa terlintas. Itu surga. Jadi apa yang kamu dengar, baik itu dari Al-Quran tentang nikmat surga, hakikatnya yakinilah lebih daripada itu. Karena itu sebatas pendengaran. Kamu pernah melihat sesuatu di TV misalnya, sekarang ini kan ada program apa namanya AI itu, gambaran surga dibuat sama, itu kan rekayasa manusia yang ada di otak. Sebetulnya lebih indah dari itu. Kita ngelihat di YouTube aja itu, kalau kita tulis heaven misalnya tadi, surga, lantainya dari air, marmernya kayak gitu. Ngelihat masjid ini aja indah, nanti bayangkan surga, dan tidak terbayang. Ya. Nah, di akhirat nanti penghuni surga bisa melihat wajah dan zatnya Allah. Allah jadikan kita termasuk hamba pilihannya, memuliakan, masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan mendapatkan kemuliaan melihat wajah Allah. Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat yang tinggi, yang banyak, yang besar, yang mulia. Contohnya apa? Islam. Ini Islam ini nikmat. Jadi kita tidak bersusah payah untuk mendapatkan Islam kecuali sudah Allah beri. Ya. Seperti apa lagi? Mendengar, bisa mendengar, lahir mendengar. Kemudian apa lagi? Basar, melihat. Ini nikmat luar biasa. Hatta orang kafir dapat, tapi tidak untuk Islam. Ya. Allahu alam nantinya. Ada orang yang lahir dalam keadaan Islam. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, itu nikmat dari Allah. Siapapun bisa mendapat. Jangankan manusia, binatang pun mendapatkan itu. Tapi ada kalimat yang terakhir dari basmalah ini, Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Nikmat yang Allah berikan dengan detail. Maksudnya tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Contohnya apa? Kekuatan mendengar.
batasan orang melihat dan mendengar itu kan ada batasannya. Mungkin dia jarak 10 meter jelas, lebih dari itu udah mulai nggak jelas. Ada orang yang diberikan Allah nikmat detail. Dia bisa melihat sampai 100 meter. Pendengaran begitu juga. Dari sini Anda berbisik, saya tidak dengar. Tapi ada orang yang dengan jarak yang sama, dia bisa mendengar suara yang kecil pun dia bisa. Itu nikmat yang tidak semua diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Detail betul dia bisa. Nah, samalah nanti di akhirat. Kalau Ar-Rahman itu bisa didapatkan hatta bagi orang yang tidak beriman di dunia. Tapi untuk Ar-Rahim hanya yang beriman mendapatkan. Apa sebab? Karena Ar-Rahim ini hanya diberikan nanti di akhirat. Kalau Rahman dapat semua nih. Kita yang tidak beriman dapat semua. Ya. Tapi Rahimnya Allah, kasih sayang Allah itu hanya diberikan nanti di akhirat kepada orang yang beriman. Apa nikmat surga? Yang tidak beriman tidak mendapatkan. Ya. Jadi tersusun dari kalimat basmalah itu ada 5. Bismillah, Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ba yang pertama, isim kedua, Allah yang ketiga, Ar-Rahman keempat, Ar-Rahim yang kelima. Dan itu makna yang dimaksudkan dari satu bacaan basmalah. Ya. Allah berikan kita pemahaman insyaAllah. Allah lindungi kita daripada musibah bala bencana, khususnya dari kota Tarakan insyaallah dipindahkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesabaran, diberikan kekuatan dan keyakinan, dan dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba-hamba insyaallah yang senantiasa ingat kepadanya, yang selalu berzikir kepadanya, yang selalu menegakkan daripada perintah-perintahnya dan menjauhi dari semua yang dilarang olehnya. Dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.